Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Octavia Mirda dari Program Studi Teknologi Pangan Fakultas Teknik dan Sains UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai topik yang cukup sering kita jumpai di sekitar kita, namun terkadang kita sepelekan, yaitu mengenai kesalahan berbahasa di lingkungan sekitar. Nah, apa sih kesalahan berbahasa itu? Jadi, kesalahan berbahasa itu adalah penggunaan kata-kata atau kalimat atau ejaan yang tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Atau dalam kata lain, kata yang kita gunakan itu sebenarnya tidak baku. Namun, karena sudah sering kita gunakan dan kita anggap sepele, hal ini lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan baru dalam masyarakat Indonesia dan bersifat sistematis atau digunakan terus-menerus dan berulang-ulang. Dalam video kali ini, saya akan mengidentifikasi beberapa kesalahan berbahasa yang sudah saya amati dan abadikan dalam bentuk foto di lingkungan sekitar saya. Kesalahan berbahasa pertama adalah penggunaan kata kos yang saya jumpai di tempat-tempat yang menyediakan jasa sewa kamar, di mana kata kos merupakan kata tidak baku dari kata indekos atau yang biasanya disingkat kos tanpa huruf S. Nah, kesalahan berbahasa yang kedua adalah kesalahan penulisan kata praktek yang saya jumpai di papan nama sebuah klinik, di mana kata praktek merupakan kata tidak baku dari kata praktik yang menggunakan huruf I. Berikutnya, pada sebuah spanduk di depan toko cat, saya menemukan dua kesalahan penulisan. Yang pertama adalah penulisan angka 1, di mana menurut KBBI, angka yang dapat dituliskan dalam satu kata seharusnya dituliskan menggunakan huruf. Dan kesalahan yang kedua adalah dalam penulisan RP yang dilanjutkan angka, menurut KBBI seharusnya tidak perlu diberi tanda spasi, namun pada spanduk diberikan tanda spasi. Kesalahan berbahasa selanjutnya adalah penggunaan kata di mana penggunaan kata di sebagai awalan kata kerja pasif seharusnya ditulis bergabung. Namun pada kata dibuka yang saya dapatkan justru ditulis terpisah. Nah, sedangkan penulisan kata di sebagai penunjuk tempat seperti pada kata di depan atau di sini seharusnya ditulis terpisah, namun justru malah ditulis bergabung. Kesalahan berbahasa selanjutnya adalah penulisan kata mie ayam yang saya jumpai di beberapa tempat berjualan, di mana menurut KBBI penulisan mie yang baik adalah yang tanpa menggunakan huruf E. Selanjutnya adalah kata fotokopi, padahal kata ini cukup sering kita jumpai ya di sekitar kampus kita. Nah, menurut KBBI, penulisan kata fotokopi yang baik dan benar adalah yang menggunakan huruf K, bukan huruf C. Nah, di tempat fotokopi kita biasanya menggunakan istilah print dokumen atau print warna, di mana print juga merupakan kata tidak baku dari kata bahasa Indonesia yaitu cetak. Selain kata print, kita juga biasanya menggunakan kata asing yaitu timeline yang saya jumpai pada poster kegiatan, di mana kata timeline juga merupakan kata tidak baku dari sebuah kata dalam bahasa Indonesia yaitu lini masa. Nah, sepertinya kita harus mulai mengurangi kebiasaan menggunakan kata dalam bahasa asing ya teman-teman, seperti timeline dan print, karena ternyata kata-kata tersebut sudah tersedia dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, untuk kesalahan berbahasa selanjutnya adalah kata antri, di mana menurut KBBI, kata antri seharusnya ditulis menggunakan huruf E, menjadi antre. Nah, kesalahan berbahasa yang terakhir adalah penulisan kata kurban yang saya jumpai pada spanduk penerimaan kurban di sebuah masjid, di mana kata kurban seharusnya menurut KBBI ditulis menggunakan huruf K menjadi kurban. Baiklah, beberapa kesalahan berbahasa yang dapat saya jumpai di lingkungan sekitar saya. Meskipun terlihat sederhana, hal tersebut tetap tidak dapat dibenarkan. Kita sebagai generasi muda seharusnya mulai membiasakan diri untuk menggunakan kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia yang baik dan benar, bahkan hingga ke lingkup publik. Tidak hanya sebagai wujud menunjukkan kecakapan berbahasa, penggunaan kata-kata yang sesuai dengan kaidah kebahasaan juga sebagai wujud melestarikan mutu dari bahasa itu sendiri. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah rasa kesadaran diri untuk berbahasa yang baik dan benar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.